Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Veronica Minarsi. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Santa Ursula BSD, Kota Tangerang Selatan, Banten. Yang saya hormati Bapak Kartono selaku fasilitator saya dan Ibu Lestari Simanjuntak selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan coaching supervisi akademik yang akan saya lakukan bersama rekan kerja saya, Bapak Felix Wintala. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi terhadap rekan kerja sebelum melaksanakan kegiatan observasi di kelas yang diajar oleh Bapak Felix Wintala. Nah, berikut ini merupakan kegiatan pra-observasi yang saya lakukan. Selamat pagi Pak Felix. Selamat pagi Bu Vero. Sebelumnya terima kasih sudah diberikan kesempatan kepada saya. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bapak Felix Wintala. Saya adalah rekan kerja dari Ibu Veronica Winarse, calon guru penggerak, yang saat ini saya akan disupervisi oleh beliau untuk melakukan proses pembelajaran. Baik, terima kasih Pak Felix sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang-bincang ya pada pagi hari ini ya. Jadi saya akan melakukan kegiatan pra-observasi yang terkait dengan kegiatan supervisi akademik yang akan saya lakukan di kelas yang Bapak ajar seperti yang sudah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu. Nah, supervisi akademik ini bertujuan untuk bisa membantu Pak Felix untuk mengembangkan ataupun meningkatkan kompetensi Pak Felix terutama dalam proses pengajaran di kelas bersama anak-anak. Nah, kita ngobrol santai aja ya Pak ya, supaya nanti apa yang mau Bapak sampaikan, unek-unek apapun bisa disampaikan dengan tenang, dengan lancar, dan bisa bersama-sama kita menghasilkan suatu hal yang baik dalam pembicaraan hari ini. Nah, kegiatan pra-observasi ini saya lakukan untuk membantu Pak Felix terkait dengan bagaimana persiapan Pak Felix dalam mengajar yang akan dilakukan Bapak pada pertemuan berikutnya. Jadi untuk melihat seberapa siap, kemudian hal apa saja yang sudah disiapkan ataupun dirancang dalam proses pembelajaran itu. Nah, dari proses obrolan kita hari ini nih Pak, kira-kira apa yang Bapak harapkan untuk hasil dari pembicaraan kita hari ini? Baik Bu, yang saya harapkan adalah bahwa nantinya melalui obrolan ini, melalui bincang-bincang ini, diskusi ini, saya mendapatkan banyak masukan Bu. Kemudian saran-saran yang nantinya bisa Ibu berikan kepada saya, sehingga saya bisa memperbaiki rencana pembelajaran saya, sehingga kedepannya saya menjadi lebih baik dalam meningkatkan kegiatan pembelajaran Bu, gitu Bu. Oke Pak, jadi pada proses kita ngobrol hari ini Bapak berharap bisa mendapatkan banyak masukan ataupun saran yang nanti akan bisa meningkatkan bagaimana berproses bersama anak-anak di kelas ya Pak ya, seperti itu ya. Semoga saya bisa membantu ya Pak ya, dan nanti Pak Felix bisa melakukan proses pembelajaran dengan anak-anak itu dengan suasana yang ngalir, kemudian menyenangkan juga buat anak-anak dan tidak terbebani ya Pak dengan proses observasi yang saya lakukan besok Pak ya, Ya, Bu. Seperti itu. Semoga nggak grogi Bu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, nih besok Bapak mau mengajar materi apa ya Pak ya? Untuk besok saya akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik materi inflasi Bu di kelas 12 IPS 1. Oke, nah tujuan pembelajaran apa nih Pak yang sudah Bapak susun terkait dengan materi yang akan Bapak ajarkan besok? Untuk tujuan pembelajarannya, saya mengharapkan siswa dapat menjelaskan tentang konsep inflasi ya Bu ya, seperti apa itu inflasi, kemudian faktor-faktor yang menjadi penyebabnya, dampaknya seperti apa. Lalu selain itu saya juga mengharapkan siswa dengan tujuan pembelajaran yang saya buat itu bisa menyajikan hasil ataupun perhitungan inflasi sehingga betul-betul menjadi gambaran umum, gambaran yang bisa dimiliki oleh siswa tentang
fenomena inflasi yang terjadi di beberapa negara selama ini, Bu. Seperti itu. Sangat kontekstual sekali ya Pak ya, Iya. apalagi tahun depan itu kan diramalkan akan terjadi resesi di Iya. berbagai negara ya. Nah tentunya materi ini akan menjadi materi yang menyenangkan buat anak-anak begitu. Nah kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan sebagai persiapan untuk bisa merancang semua pembelajaran itu sehingga bisa menghasilkan pembelajaran yang bermakna buat anak-anak Pak? Yang sudah saya lakukan, pertama saya membaca materi dengan meningkatkan literasi, kemudian yang kedua adalah menyusun RPP, Bu, RPP terkait dengan materi inflasi itu sendiri, lalu juga menyusun media pembelajaran, dan tak lupa saya juga menyiapkan LKPD, Bu, untuk nanti bisa dipakai oleh para siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Seperti itu, Bu. Oke, jadi sudah lengkap sekali ya Pak ya, mulai dari penguasaan konsep yang Bapak lakukan dengan terus berliterasi, kemudian Bapak juga merancang rencana pembelajarannya, menyiapkan media yang diperlukan, serta juga lembar kerja yang akan menjadi bahan evaluasi anak-anak dalam proses pembelajarannya Pak ya. Iya, Bu. Oke, nah dari sekian proses yang Bapak lakukan sebagai persiapan, apakah ada kendala nih Pak atau kesulitan yang ada di bayangan Bapak ketika menjelaskan materi ini di kelas? Kira-kira akan muncul kesulitan tertentu nggak Pak nih? Ya, saya sih merasakan dan juga bisa melihat ya kesulitan yang saya alami mungkin lebih pada ke pemahaman materi ke siswa, Bu. Jadi ada siswa yang memang cepat sekali dalam menangkap materi itu. Begitu saya berikan mungkin stimulus, kemudian media pembelajaran, materi pembelajarannya itu cepat sekali nangkap. Tapi ada juga beberapa siswa yang sangat lama dalam memahami materi, mungkin harus diulang-ulang ataupun harus dilakukan sebuah pendekatan yang mungkin lebih spesifik sehingga bisa membantu siswa yang mungkin agak lama dalam menangkap materi itu menjadi lebih bisa menangkap dengan lebih baik, Bu. Jadi memang ada kendala seperti itu yang saya alami, begitu, Bu. Oke, baik, berarti kesulitan itu terjadi ketika Bapak berproses dengan anak-anak ya, Iya. terkait bagaimana kesiapan belajar anak. Tentunya mereka yang bisa cepat memahami itu kan mereka yang memiliki modal wawasan yang kuat daripada teman-teman yang lain yang membutuhkan waktu ekstra untuk memahami, begitu ya Pak ya. Iya. Jadi lebih mengarah kepada kesiapan belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran itu. Nah, kira-kira Pak Felix ada strategi nggak untuk mensiasati anak-anak yang memiliki kesiapan belajar yang berbeda? Dalam artian, ada anak yang cepat memahami, maka strateginya seperti apa? Untuk mereka yang membutuhkan waktu lebih lama memahami, adakah strategi khusus yang Bapak akan lakukan nantinya? Terkait dengan hal itu tentu saya juga punya strategi ya, Bu ya. Yang pertama tentu saya akan berusaha untuk memfasilitasi bagi anak-anak yang memang cepat sekali dalam menangkap materi pembelajaran, dan juga mengoptimalkan mereka untuk membantu teman-teman ataupun anak-anak yang memang susah dalam atau mungkin terlalu lama dalam memahami materi pembelajaran. Misalkan saya bisa merancang pembelajaran yang kontekstual, dan juga saya bisa membuat suasana proses pembelajaran itu menjadi lebih bervariasi begitu, Bu. Mungkin dengan beberapa diskusi, kemudian juga kerja kelompok, lalu nanti ada penugasan mandiri. Harapannya sih anak-anak yang bisa cepat dalam menangkap materi bisa berbagi, sehingga mungkin dengan sharing dari mereka akan lebih mudah dalam menangkap materi, Bu, seperti itu, Bu. Jadi memang lewat diskusi kelompok yang tentunya kelompok ini saya bagi secara acak dan juga berdasarkan kemampuan siswa, itu harapan saya bisa mengatasi kendala yang saya ungkapkan tadi di awal, dan juga bisa mengoptimalkan kemampuan dari masing-masing siswa. Begitu, Bu. Oke, Pak, bagus sekali ya. Tadi saya lihat, saya mencoba mencermati apa yang Bapak sampaikan, bahwa ternyata Bapak sudah bisa memetakan kemampuan anak, bahkan bisa
juga memanfaatkan kemampuan anak yang lebih itu dalam proses tutorial dengan teman-teman yang memang membutuhkan bantuan untuk bisa memahami itu ya. Kemudian juga dinamika kelompok, kemudian kegiatan pembelajaran yang tidak hanya fokus pada orang tertentu, tapi juga ada kolaborasi, kemudian ada diskusi, kemudian juga ada kegiatan sharing segala macam itu. Saya lihat prosesnya sudah sangat bervariasi di situ. Nah, kalau saya perhatikan tadi, sebenarnya Bapak itu sudah merancang pembelajaran yang berdiferensiasi. Di mana letak diferensiasinya? Yang pertama pasti diferensiasi proses tadi yang saya perhatikan, dengan Bapak melihat kemampuan, kemudian memanfaatkan kemampuan anak untuk bisa tutorial, itu adalah bagian dari proses. Kemudian proses sharing yang nantinya akan menghasilkan produk-produk tertentu ya Pak ya, itu juga terkait dengan diferensiasi produk. Nah, Bapak juga menggunakan media-media yang bervariasi kan ya Pak ya? Ada video, ada Pak di situ? Ada Bu, saya menggunakan video, kemudian artikel di dalam sebuah berita yang tentu akan sangat mendukung pemahaman anak dalam memahami materi yang nantinya akan saya berikan, begitu Bu. Ya, dengan menggunakan media belajar yang atau sumber belajar yang kontekstual ya, yang related dengan kehidupan sehari-hari, merupakan salah satu bentuk diferensiasi konten Pak di situ. Jadi luar biasa nih, Bapak sudah bisa melihat setiap kebutuhan anak, kemudian merancang hal-hal apa yang perlu dipersiapkan untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka dalam proses belajar, mulai dari produk yang akan dihasilkan anak-anak, proses terkait dengan rancangan kegiatan yang Bapak susun, kemudian konten terkait juga dengan media-media yang Bapak persiapkan untuk bisa memudahkan anak-anak memahami materi tersebut. Nah, kalau misalnya nih Pak, dalam proses belajar ternyata masih ada anak nih atau siswa yang tetap mengalami kesulitan, kira-kira strategi apa nih akan Bapak lakukan terhadap anak-anak yang secara spesial itu memang butuh pendampingan khusus gitu Pak? Saya akan melakukan pendampingan secara personal Bu. Jadi tentu dengan melakukan mungkin pembicaraan secara lebih personal, itu membuat anak-anak yang mungkin kesulitan ini menjadi lebih terbuka Bu. Jadi mungkin kalau dalam kelas besar, klasikal itu susah untuk ngomongnya atau mungkin malu atau takut. Nah, harapan saya sih ketika saya bisa dampingi secara lebih personal, mereka yang kesulitan belajar ini bisa secara terbuka untuk mengungkapkan kesulitan-kesulitan mereka. Dan juga mungkin dari pengalaman dengan temannya itu juga membantu anak-anak yang kurang ini bisa termotivasi untuk bisa mengikuti dari teman-temannya yang sudah bisa, dan nantinya bisa semakin bisa memahami materi Bu, seperti itu Bu. Oke, bagus sekali ya Pak. Bapak juga tetap memperhatikan untuk anak-anak yang memang secara khusus berbeda dalam hal pemahaman materi, dengan memberikan ruang ataupun waktu untuk bisa mendampingi secara personal ya Pak ya. Jadi dengan situasi yang personal itu ada harapan anak ini mau terbuka, anak ini mau menyampaikan kesulitan yang dialami apa, bahkan juga bisa menjadi ruang dialog untuk bisa menyelesaikan bagaimana nih langkah ataupun cara untuk bisa membuat dia semakin mudah memahami materi gitu ya Pak ya. Dan juga memberikan motivasi, memberikan inspirasi dari teman-teman yang sudah mampu melebihi kemampuan dari anak-anak yang lain. Oke, berarti sudah detail ya Pak ya, mulai dari pembelajaran klasikal bahkan sampai dengan pembelajaran personal khusus untuk anak-anak yang memang membutuhkan pendampingan dalam pemahaman materinya. Nah, dari semua yang tadi Bapak sampaikan, apakah masih ada Pak nih yang kurang, kira-kira ada atau tidak Pak? Saya rasa sih dalam mempersiapkan rencana pembelajaran dan kegiatan proses pembelajaran tentu selalu selalu berproses ya Bu ya. Artinya untuk saat ini memang belum sepenuhnya selesai ya Bu ya. Karena ya sekitar 80% selesai, hampir selesai ya. Jadi saya masih mencoba melihat sana sini, kemudian menyempurnakan sehingga betul-betul apa yang saya rancang ini betul-betul sangat kontekstual dan juga bisa membantu para siswa dalam memahami materi yang saya ajarkan. Jadi
Ini sedang dalam proses, Bu. Mudah-mudahan besok pada saat saya melakukan kegiatan pembelajaran itu sudah selesai. Oke, jadi tinggal sedikit lagi Pak ya. Iya. Nah, kira-kira kapan ya akan diselesaikan nih Pak? 20% lagi. Ya, tinggal Semangat. Ya, terima kasih Bu. Tinggal sedikit lagi. Mudah-mudahan hari inilah saya bisa selesaikan, Bu. Oke, Ya. kira-kira Bapak memerlukan bantuan kah untuk bisa menyelesaikan semua yang masih dalam proses itu Pak? Ya, boleh sekali Bu. Nanti kalau misalkan Ibu bisa ada waktu lalu bisa berbagi atau mungkin ada hal yang ingin ditambahkan, saya rasa itu lebih baik Bu, sehingga saya juga bisa menambah apa yang memang kurang dalam persiapan-persiapan yang saya lakukan, begitu Bu. Oke, siap Pak. Kebetulan saya juga ada beberapa media pembelajaran, ada beberapa artikel yang nanti bisa dipakai ya jika memang itu sesuai dengan yang Bapak rancang. Semoga itu bisa membantu Bapak untuk menyelesaikan dan melengkapi bagian-bagian yang belum selesai itu. Nah, kira-kira Pak Felix kan tadi sudah menyampaikan semua strategi pembelajaran Bapak dari persiapan, kemudian gambaran prosesnya nanti akan seperti apa. Tentunya dari proses supervisi ataupun observasi besok, ada harapan kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan nantinya? Yang pertama, saya mengharapkan tentu kompetensi secara profesional ya Bu ya. Artinya saya bisa menyampaikan materi dengan baik, dengan jelas, dan juga betul-betul media ataupun metode yang saya gunakan betul-betul dapat membantu para siswa dalam memahami materi. Itu yang pertama terkait dengan kompetensi saya. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi saya sehingga semakin hari semakin lebih baik Bu. Ya, dengan mencoba mengembangkan diri saya untuk meningkatkan kualitas mengajar saya. Kemudian saya juga ingin mengembangkan kompetensi terkait dengan sosial emosional saya Bu, terkait dengan bagaimana saya menata hati saya supaya saya dapat tenang, dapat bisa menguasai diri, menguasai kelas, dan juga bisa mendampingi anak-anak sehingga betul-betul anak-anak bisa belajar secara nyaman, secara optimal sehingga bisa mencapai setiap tujuan pembelajaran. Begitu Bu. Baik, jadi kalau boleh saya rumuskan bahwa dari proses supervisi akademik yang akan dilakukan pada pertemuan yang akan datang, bahwa ada kompetensi yang Bapak akan kembangkan di situ ya. Jadi lebih ke pengembangan kompetensi profesional, tentunya tidak terlepas dari kompetensi pedagogik ya Pak ya. Jadi mengajar dan juga keahlian kita dalam menyampaikan pemateri terhadap proses belajar di kelas seperti itu, dan juga kompetensi terkait dengan relasi dengan anak-anak. Jadi lebih ke kepribadian dan juga sosial seperti itu ya. Dan memang sering kita dihadapkan pada situasi yang kalau dihadapkan pada anak-anak secara langsung, kita teruji banget untuk bisa mengelola emosi ya Pak ya, dengan situasi-situasi yang mungkin saat itu sedang lelah atau banyak pikiran, dan dihadapkan pada polanya anak-anak yang beraneka ragam atau yang dimunculkan anak-anak di kelas kan sesuatu yang kita nggak bisa prediksi. Kadang-kadang kita harus belajar benar untuk bisa mengelola emosi supaya nggak terpancing amarahnya dan tetap bersabar dalam mendampingi anak-anak seperti itu ya Pak ya. Itu. Nah, baik Pak Felix, nanti saya akan coba bantu dalam tahap observasinya dan juga tahap pasca observasi. Nah, untuk melihat apakah kompetensi yang tadi Bapak akan kembangkan itu sudah dapat dimunculkan dalam proses pembelajaran dan Bapak semakin meningkat kompetensi tersebut gitu. Nah, terkait dengan kompetensi yang akan Bapak tingkatkan nih, kira-kira strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk bisa mencapai kompetensi tersebut Pak? Baik, untuk mencapai kompetensi yang saya harapkan, tentu saya akan berusaha untuk mempersiapkan diri saya terlebih dalam merancang pembelajaran yang akan saya berikan kepada anak-anak Bu, mulai dari menyusun RPP-nya, kemudian perangkat-perangkatnya,
itu saya akan coba lengkapi, saya akan coba kembangkan ya. Jadi, mungkin kalau selama ini mungkin kadang-kadang hanya minimalis, saya akan coba untuk bisa mengembangkan pembelajaran dengan kontekstual, Bu. Artinya bisa melihat kejadian atau fakta-fakta yang dialami di lingkungan, sehingga saya bisa masukkan ke dalam kegiatan pembelajaran. Jadi saya akan mencoba untuk melengkapi itu semua dan betul-betul mengembangkan setiap kegiatan pembelajaran dengan optimal. Begitu, Bu, untuk yang pertama. Untuk yang kedua, saya juga akan mencoba menyiapkan diri tentu dengan memahami para siswa ya, Bu ya. Artinya mereka tentu punya berbagai macam mungkin perasaan, mungkin motivasi dan sebagainya. Nah, ini harus saya betul-betul harus saya lihat, saya harus bisa amati, sehingga dalam melakukan kegiatan pembelajaran saya betul-betul bisa memfasilitasi mereka, sehingga apa yang saya persiapkan, apa yang saya berikan betul-betul bisa mewakili kebutuhan mereka, Bu, begitu, sehingga bisa membantu mereka untuk mengembangkan diri dalam kegiatan pembelajaran, begitu, Bu. Oke, Pak, saya mencoba menggarisbawahi yang Bapak sampaikan tadi ya, bahwa untuk kompetensi pedagogik dan profesional, Bapak tadi juga sudah punya satu kekuatan untuk berliterasi ya, Pak ya, yang juga tadi juga disimpulkan akan merancang pembelajaran yang kontekstual, karena itu yang kita pelajari sangat terkait dengan kehidupan sehari-hari ya, kehidupan nyata. Jadi itu menjadi salah satu cara ya yang Bapak akan lakukan, yang nanti akan diwujudkan dalam media pembelajaran yang digunakan, kemudian kegiatan pembelajaran di kelas, kemudian juga jenis evaluasi yang akan dilakukan terhadap anak-anak, seperti itu ya, Pak ya. Kemudian terkait dengan kompetensi yang kedua, saya melihat tadi Bapak sudah memiliki pemahaman bahwa saya harus mengetahui apa yang menjadi motivasi anak ataupun karakteristik tiap anak, sehingga bisa menentukan strategi pendekatan terhadap masing-masing anak, seperti itu ya, Pak ya. Sehingga pengelolaan emosi itu jauh lebih terkontrol daripada kita masuk ke kelas tapi tidak memahami apa yang diperlukan oleh anak. Nah, dari apa yang sudah Bapak rancang tadi, bahwa Bapak sudah menyiapkan media juga yang bervariasi dan kontekstual, kemudian Bapak juga memahami kebutuhan anak, Bapak sudah menyiapkan atau merancang pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, di mana pembelajaran ini nanti merupakan model pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan setiap anak. Karena kita yakini mereka datang ke sekolah dengan berbagai pikiran ataupun berbagai motivasi, seperti itu ya, Pak ya. Kemudian saya apresiasi untuk proses yang sudah Bapak persiapkan, bahwa semoga apa yang nanti Bapak sudah rancang itu bisa terlaksana dengan baik pada saat observasi nantinya. Dan ketika semua perangkat sudah siap, berarti sudah siap dong, Pak, untuk diobservasi besok. Siap, Kapan Bu. nih, Pak, kira-kira observasinya? Karena tadi saya katakan 80% ya, Bu ya, ntar 20% nanti saya akan selesaikan hari ini. Besok saya sudah siap, Bu, di supervisi, begitu, Bu. Besok Selasa ya, Pak ya? Ya, Bu, besok Selasa, Bu. Siap, Pak. Saya juga siap mensupervisi, Pak. Baik, Bu. Nah, berarti tadi sudah Bapak rencanakan semua, berarti besok Selasa siap untuk diobservasi. Nah, semoga nanti dalam hasil observasinya saya juga bisa membantu untuk bisa melihat kembali apa yang Pak Felix harapkan tadi, apakah sudah tercapai atau belum. Nanti kita akan berdialog lagi ya, Pak ya, ngobrol-ngobrol lagi seperti ini pasca observasi. Jadi melihat kembali apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses pembelajaran di kelas, kemudian hal-hal apa yang sudah baik dan hal-hal apa yang masih perlu dikembangkan lagi, yang nantinya akan bisa menjadi tindak lanjut Pak Felix untuk proses pembelajaran berikutnya, seperti itu. Jadi tidak hanya jangka pendek ya, Pak ya, tapi juga proses yang terus-menerus sehingga bisa menjadi komitmen untuk jangka panjangnya, seperti itu. Oke, jadi Selasa ya, Pak ya. Ya, Bu, nanti siap, Bu. saya akan ikut Bapak di kelas 12 IPS 1. Seperti itu ya, Pak ya. Iya, Bu. Oke, baik. Nah, terima kasih ya, Pak ya, untuk proses diskusi kita pagi hari ini. Semoga besok pada saat observasi
semua yang Bapak rancang bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala, dan Bapak juga bisa mencapai apa yang Bapak harapkan dari proses observasi tersebut. Baik Bu, terima kasih juga Bu untuk waktunya hari ini. Mudah-mudahan besok bisa lancar sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Oke, terima kasih ya Pak Felix. Iya Bu, sama-sama. Demikian kegiatan supervisi akademik pada tahap pra-observasi yang saya lakukan pada rekan sejawat di SMA Santa Ursula BSD, yaitu Bapak Felix Bintala. Sekian dan terima kasih. Hari ini kita akan mulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu, mohon berkat untuk kelancaran aktivitas kita pada hari ini. Doa pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Joan. Silakan Joan. Selamat pagi Pak Felix dan Bu Vero, teman-teman. Sebelum kita memulai pada kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matius 21 ayat 28 hingga 32. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Selamat pagi ya Bapak. Terima kasih atas penyertaanmu dari malam kemarin hingga pada pagi hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami pada hari ini. Berartilah agar kegiatan yang kami akan lakukan pada pagi hari ini sampai siang akan berjalan sesuai dengan harapan. Lalu berkatilah juga kepada orkestra dan paduan suara yang hari ini akan melakukan perekaman gabungan. Semoga mereka diberi kelancaran agar tidak ada masalah yang akan terjadi. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Ursula, doakanlah kami. Santa Angela, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Joan atas doa paginya. Kita akan lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon teman-teman menyiapkan diri untuk siap dan nantinya menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan suara yang lantang. Silakan Joan. Mari lagi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimulai pada hitungan keempat. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih semua. Selamat pagi. Baik, silakan duduk. Baik, pagi hari ini kita kembali berkumpul di kelas untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih, hari ini yang tidak masuk siapa nih? Glenn, Emmanuel, sakit ya? Ya? Riri, kemudian siapa lagi? Lara ya, oke. Baik, nanti tolong dicatat ya, komite kedisiplinan ya, untuk bisa memberikan informasi bahwa teman-teman kita pada hari ini tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ya. Jadi untuk teman-teman yang hadir, saya harap bisa selalu menjaga kesehatan ya, dan juga tentunya masih tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran ya, karena tentu minggu-minggu ini adalah minggu-minggu terakhir ya, sebelum Anda nanti dibagikan rapot ya hasil belajar. Saya harap tetap menjaga semangat, motivasi ya, tentu dengan semangat dan motivasi yang Anda wujudkan, Anda tunjukkan, tentu bisa semakin membantu Anda untuk memahami setiap materi yang nantinya akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru ya. Dan juga pertemuan minggu lalu saya sudah memberikan Anda beberapa video lalu artikel terkait dengan materi hari ini, yaitu inflasi ya. Nah, harapan saya dengan apa yang sudah saya berikan, Anda betul-betul menyiapkan diri untuk bisa membaca, lalu paling tidak Anda bisa mempunyai modalitas sehingga hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran dengan baik dan dengan optimal ya. Apakah sudah melihat semua di GCR? Sudah ya? Ya, mudah-mudahan membantu ya dengan artikel yang sudah saya berikan, lalu video yang sudah saya berikan. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran terkait dengan topik kita di kelas 12, yaitu materi tentang inflasi ya. Minggu lalu Anda sudah mendapatkan beberapa konsep-konsep materi yang mungkin hari ini baik kalau kita ingatkan kembali ya, supaya kita bisa melanjutkan proses kita untuk memahami materi inflasi ini lebih lanjut. Kira-kira dari Anda siapa nih yang ingin mereview atau menyampaikan materi yang kemarin kita sudah pelajari minggu lalu? Silakan. Oh ya, sebentar Biden, saya kasih mic biar jelas. Oke, jadi yang kemarin saya pelajari dari video dan artikel itu, saya di situ mempelajari tentang arti dari inflasi sendiri. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya dari video tersebut apa arti dari inflasi sendiri. Nah, menurut dari video, inflasi itu adalah suatu kondisi di mana suatu negara itu mengalami penurunan nilai mata uang
dalam jangka waktu tertentu. Nah, biasanya dalam kasus inflasi itu disebabkan oleh beberapa penyebab. Salah satu diantaranya itu adalah banyaknya uang yang beredar dalam masyarakat. Nah, selain itu juga inflasi itu juga didorong oleh beberapa faktor internal lainnya seperti naiknya harga barang, lalu ada tingginya permintaan yang tidak diikuti oleh penawaran, dan masih banyak lagi dalam video tersebut. Untuk kasus nyatanya sih yang saya lihat dari video itu mengenai kasus inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak pada tahun 2015 yang waktu itu masih berada di angka 5.000 per liternya, dan itu per tahun sering berjalannya tahun itu mengalami kenaikan yang disebabkan oleh inflasi. Nah, penyebabnya hampir sama yang tadi saya sudah bilang, kalau misalnya penyebabnya itu rata-rata karena banyaknya uang yang beredar dan tingginya permintaan akan bahan bakar minyak, sehingga dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan, sehingga pada tahun 2022 harga bahan bakar minyak khususnya Pertalite itu mengalami kenaikan di angka Rp10.000 per liternya. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Fidan ya. Jadi Fidan sudah menjelaskan kepada kita semua ya terkait dengan konsep inflasi yang sudah kita pelajari bersama-sama, dan bahkan tadi Fidan sudah memberikan contoh yang kontekstual menurut saya ya, yang tentu bisa membantu teman-teman dalam mempelajari materi inflasi. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi terkait dengan materi pembelajaran minggu lalu? Mungkin Inka, oke, silahkan. Jadi berdasarkan yang saya pelajari, terdapat 4 jenis inflasi, yaitu jenis inflasi ringan, sedang, dan juga berat, dan juga hyperinflasi. Jenis inflasi ringan itu berarti harganya naik di bawah 10% per tahunnya, dan untuk jenis inflasi sedang itu berada di antara 10% hingga 30%, dan untuk inflasi berat itu berada di atas 30% hingga 100%, dan untuk hyperinflasi itu berada di atas 100%. Contohnya itu Indonesia yang berada di inflasi ringan karena di bawah 10%. Ya, seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Inka. Jadi kita diingatkan ya terkait dengan kondisi inflasi, kita bisa menggolongkan ke beberapa kategori ya. Tadi disebutkan ada ringan, kemudian sedang ya, berat, dan bahkan ada yang sampai hyperinflasi. Ini sudah dialami di beberapa negara ya, apalagi tentu kita melihat di sekitar kita bahwa dunia sedang terancam resesi ya. Bahkan negara-negara maju juga kemarin juga mengalami kasus serupa ya, terjadi inflasi yang cukup tinggi. Maka harus betul-betul dikendalikan ya. Bersyukur bahwa Indonesia bisa mengendalikan inflasi ya, masih sesuai dengan target ya. Tapi tetap harus waspada dan juga berhati-hati ya. Ada lagi? Oke. Andraka mau menambahkan? Ya, boleh Pak. Mungkin tadi Inka sudah menjelaskan jenis-jenis inflasi. Yang keras supaya terdengar ya. Terdengar nggak, Michelle? Oh ya, baik. Tadi kan Inka sudah menjelaskan jenis-jenis inflasi berdasarkan jumlahnya dalam persenan. Tapi juga ada jenis inflasi yang berdasarkan dari mana terjadinya serta laju cepatnya. Untuk yang berdasarkan laju cepatnya, yang pertama itu ada creeping inflation, yaitu adalah inflasi dengan laju yang cukup rendah dan tidak terlalu cepat. Lalu ada galloping inflation, yaitu adalah laju tinggi dalam waktu yang pendek. Lalu ada hyperinflation, yaitu laju sangat tinggi dengan yang sangat besar juga. Lalu berdasarkan dari mana asalnya, itu ada yang domestik atau dalam negeri, itu saat biaya produksi dan biaya permintaan dalam negeri meningkat, namun persediaan tidak dapat memadai peningkatan tersebut. Lalu juga ada inflasi yang imported, yaitu dari luar negeri, yaitu inflasi dari luar negeri berdampak pada naiknya harga barang-barang impor yang dibutuhkan dalam negeri. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Andraka, semakin membantu kita untuk apa yang tidak bisa memahami konsep tentang inflasi ya. Tadi disebutkan Fidan dengan apa yang kita pahami mengenai inflasi ya, kemudian juga penyebabnya apa ya, lalu kita bisa melihat jenis-jenis inflasinya. Nah tentu pemahaman Anda ini betul-betul harus Anda
kembangkan ya. Maka tentu yang sudah saya katakan di awal tadi bahwa kita harus selalu mengembangkan literasi ya melalui berbagai media ya, baik itu video, lalu surat kabar ya dan sebagainya. Nah, untuk semakin memperdalam pemahaman kita terkait dengan materi kita inflasi, saya ingin memberikan aktivitas kepada Anda ya untuk mencari negara yang nantinya akan Anda pilih ya. Lalu coba Anda lihat dari beberapa aspek ya. Yang pertama terkait dengan kondisi negara tersebut bagaimana ya. Lalu data inflasinya bagaimana dari tahun ini ya, tahun terbaru ya 2022 ya, bagaimana Anda bisa melihatnya. Lalu bagaimana faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Ya tadi sudah disebutkan oleh Fiden ya bahwa beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab inflasi yaitu terjadinya kenaikan permintaan atau demand pull inflation. Lalu juga adanya kenaikan biaya produksi. Tadi juga diperjelas oleh Andraka bahwa ketika terjadi inflasi dalam negeri maka akan dipengaruhi juga oleh naiknya biaya produksi atau cost push inflation. Lalu juga adanya peredaran uang yang semakin banyak yang mungkin tidak bisa dikendalikan ya. Lalu Anda bisa menemukan apa upaya dari negara tersebut untuk mengendalikan inflasi ya. Sebetulnya inflasi itu baik, tetapi bagaimana negara itu bisa mengendalikan sehingga perekonomian menjadi stabil ya. Nah, ini tentu ada di dipegang oleh bank sentral ya. Kalau di negara kita Indonesia tentu Bank Indonesia ya. Anda coba cari bagaimana cara negara tersebut untuk bisa mengendalikan laju inflasi ya. Lalu kalau sudah selesai, coba Anda berikan kira-kira prediksinya seperti apa atau forecastnya seperti apa terkait dengan kondisi negara tersebut yang sedang mungkin mengalami inflasi ya. Ada beberapa macam ya, mungkin ada yang sedang mengalami inflasi berat atau mungkin hyperinflation atau mungkin ringan ya. Tentu Anda bisa lihat dari data yang Anda peroleh dari setiap negara. Baik, coba Anda keluarkan laptop ya, lalu coba cari ya. Nanti kalau sudah selesai, saya ingin mendengarkan satu atau dua perwakilan untuk bisa menyampaikan kira-kira apa yang sudah didapatkan. Silakan dibuka dulu laptopnya. Sudah siap semua? Ya, silakan. Sudah menemukan negara mana? Sudah, Pak. Apa negaranya? Taiwan. Taiwan, oke, silakan. Sudah menemukan negara mana? Sudah, Pak. Apa? Lebanon. Lebanon, baik. Ada yang ingin membahas negara kita sendiri? Ada? Ya. Alasannya kenapa, Vio? Karena kan kondisinya mungkin yang paling dekat dengan kita Pak di negara sendiri, jadi tertarik aja untuk mengetahui apa yang terjadi di negara kita sendiri gitu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menghasilkan informasi yang benar-benar relevan ya, dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke. Kira-kira ada yang masih bingung nggak atau ingin ditanyakan nggak?
Oh ya, silakan Kesia. Ada apa nih? Dari situ aja nggak apa-apa. Ketika saya sudah menemukan contoh negara, informasi... Pelan-pelan, supaya saya terdengar. Iya, Pak. Ketika saya sudah menemukan contoh negara, informasi apa saja yang harus saya cari? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi Anda yang pertama adalah melakukan pemilihan negara ya. Tadi teman-teman Anda beberapa sudah menemukan nih, ada yang mencoba mengulas negara Taiwan, ada yang mencoba mengulas negara Lebanon, tadi juga Indonesia juga saya rasa juga penting juga untuk kita ulas ya. Yang pertama cari negara dulu, Asia ya. Lalu yang kedua, coba Anda ceritakan atau Anda cari informasi tentang keadaan ekonomi di negara tersebut bagaimana ya, baik secara makro ya, bisa juga mikro ya, terkait dengan kondisi yang betul-betul dialami oleh negara tersebut ya. Tentu di situ juga Anda bisa mencari data inflasi ya, sejauh mana kenaikan barang yang terjadi ya. Terlebih di setiap negara kan terdiri dari beberapa sektor ya. Anda bisa menemukan kesimpulan ya, sektor mana yang kemudian menjadi penyumbang terbesar kenaikan harga yang menyebabkan terjadinya inflasi ya. Nanti kita akan belajar mengenai cara perhitungan laju inflasi begitu. Lalu berikutnya Anda coba analisis apa usaha yang dapat negara lakukan ya. Minggu lalu kita sudah sempat singgung terkait dengan usaha-usaha yang bisa dilakukan ya, dengan cara menaikkan tingkat suku bunga, kemudian juga menjual surat-surat berharga ya, lalu juga menetapkan cadangan giro minimum ya. Itu cara-cara yang cara yang ditempuh oleh negara untuk bisa mengendalikan laju inflasi. Lalu yang terakhir, coba Kesia dan teman-teman bisa memprediksi kira-kira apa prediksi kedepannya seperti apa negara yang nantinya Anda akan bahas. Begitu? Ya, terima kasih. Silakan dilanjut ya. Biasanya Pembahasannya saya masih mencari penyebab inflasi dari negara yang saya ambil sendiri sih, Pak. Oke, baik. Sejauh ini belum ada kesulitan lagi ya? Belum, Pak. Oke. Anita, sudah sampai mana? Saya masih nyari negaranya, Pak. Tapi udah ketemu sih sekarang. Saya ambil Zimbabwe. Oke, baik. Oke, saya kira cukup. Mari kita coba lihat hasil yang sudah Anda lihat ya, Anda cari, Anda temukan ya. Mudah-mudahan informasi yang Anda bisa temukan ini sungguh-sungguh bisa membantu pemahaman kita terkait dengan inflasi ya. Saya meminta Anda untuk mencari negara dengan harapan Anda bisa mempelajari bahwa negara juga mengalami inflasi yang berbeda-beda dan tentu punya cara masing-masing untuk bisa menstabilkan atau mengendalikan laju inflasi dan juga dengan berbagai upaya yang nantinya akan dilakukan. Baik nih, kira-kira siapa nih yang mau menyampaikan nih hasilnya? Bimbo, mau? Ya.
Kalau dari saya mengambil negara Lebanon. Lebanon ini tercatat pada tahun ini tuh merupakan negara dengan inflasi tertinggi di mana mencapai lebih dari 210%. Penyebab utamanya itu adalah dari krisis ekonomi di Lebanon itu sendiri. Terus habis itu diperparah lagi dengan kondisi COVID-19 yang malah memperburuk kondisi ekonomi dari Lebanon. Lalu salah satu penyebab juga adalah perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan harga pangan di Lebanon ini semakin tinggi yang juga mendorong salah satu sebagai sektor tertinggi dari penyebab inflasi. Habis itu mungkin upaya yang pernah dilakukan pemerintah ini bisa dibilang kalau Lebanon ini minim ya upaya dari pemerintah, lebih dari upaya dari organisasi internasional dan juga berbagai lembaga masyarakat. Pemerintah ini minim buat melakukan upaya karena pemerintah ini merasa kondisi Lebanon ini sudah tidak tertolong dan lebih memilih untuk angkat tangan dalam mengatasinya. Jadi akibat dari masalah ini adalah rakyat Lebanon ini tiap harinya harus hidup tanpa listrik, harus hidup dengan air kotor, dan mencari bahan pangan pun sangat susah. Itu sih Pak dari saya. Oke, terima kasih Wimbo ya. Jadi Wimbo sudah menyampaikan informasi yang sangat lengkap ya terkait dengan kondisi Lebanon ya, bagaimana kondisi ekonominya, kemudian tingkat inflasinya, kemudian penyebab utama terjadinya inflasi di negara Lebanon, dan juga cara negara tersebut dalam mengatasi laju inflasinya. Baik, saya kira cukup ya untuk hari ini ya. Tadi kita sudah berproses. Nah, tentu Anda sudah mendapatkan materi tentang inflasi dan juga aktivitas pada hari ini. Nah, saya ingin Anda mungkin satu orang untuk memberikan kesimpulan nih. Kira-kira apa yang dapat Anda pahami terkait dengan materi inflasi pada hari ini? Yes. Baik, tibalah kita untuk mengambil sebuah kesimpulan terkait dengan apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Mungkin dari Anda bisa menyampaikan untuk kesimpulan hari ini. Saya minta mungkin Oka ya. Ya, silakan Oka. Dari pembelajaran hari ini saya dapat mempelajari tentang inflasi, bahwa inflasi itu bisa terjadi karena permintaan yang tidak sesuai dengan penawaran, dan juga karena negara mencetak uang terlalu banyak. Contoh-contoh negaranya tadi ada, kalau teman-teman saya ada Lebanon, Taiwan, terus juga ada Zimbabwe. Terus juga kalau inflasi setiap negara itu berbeda, ada yang tingkatnya dari rendah hingga hiperinflasi. Itu aja sih Pak yang bisa saya simpulkan dari pembelajaran hari ini. Terima kasih Oka ya. Mungkin nanti bisa kita perdalam lagi untuk pertemuan minggu depan ya, karena kita tentu masih akan membahas tentang perhitungan laju inflasi dan juga bagaimana dampak-dampaknya dan bagaimana secara lebih konkret kita bisa melihat upaya dari negara-negara tersebut. Baik, sebelum diakhiri tentu kita seperti biasa akan melakukan sebuah refleksi ya, bagaimana kita bisa menangkap makna dari pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang ingin menyampaikan? Oh iya, Kathleen silakan. Sebentar Kathleen. Kalau dari saya sendiri sih Pak, saya setelah mempelajari tentang inflasi, saya berefleksi bahwa diri saya itu terutama sebagai salah satu anggota dari angkatan bonus demografi, saya belajar bahwa saya tuh dari kecil udah harus mengatur keuangan saya dengan lebih baik, terutama di saat saya memiliki penghasilan meskipun masih dikit, penghasilan dari orang tua, itu tuh masih harus saya atur dengan baik, karena inflasi bisa datang kapan saja dan faktor-faktornya pun kita tidak duga-duga, bisa dari luar ataupun dari dalam. Begitu sih Pak kalau refleksi saya dari ini. Ya, terima kasih Kathleen ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi sebuah refleksi kemudian niat yang tadi disampaikan oleh Kathleen betul-betul bisa diwujudkan. Tidak hanya Kathleen tapi kita semua yang punya tanggung jawab sebagai seorang pelajar, sebagai generasi penerus bangsa tentu ikut mendukung apa yang nantinya akan diupayakan pemerintah terutama dalam mengendalikan roda perekonomian supaya kita tetap bisa memperoleh kemakmuran. Baik, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih atas keterlibatan, terima kasih atas partisipasinya ya untuk hari ini. Untuk minggu depan saya sudah menyiapkan
materi terkait dengan perhitungan laju inflasi dan juga latihan soal, silahkan nanti Anda pelajari, Anda coba kerjakan ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas dan kita akan coba temukan beberapa kendala-kendala ataupun permasalahan yang akan terjadi. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga Anda semua bisa tetap menjaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kartono selaku fasilitator saya dan Ibu Lestari Simanjuntak selaku pengajar praktik saya. Perkenalkan, saya Veronica Minarsi, saya calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Santa Ursula BSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik coaching pasca observasi akademik, supervisi akademik terhadap rekan kerja saya yaitu Bapak Felix Wintala. Pada pertemuan yang sebelumnya saya sudah melakukan kegiatan observasi di mana Pak Felix mengajar di kelas 12 IPS 1 dan juga sebelumnya sudah melakukan tahapan pra-observasi terkait persiapan mengajar dan juga hal-hal yang diperlukan untuk memperlancar proses pembelajaran di kelasnya. Nah, pada kesempatan ini saya mengundang Pak Felix untuk ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Jadi terima kasih banyak sebelumnya Pak Felix sudah bersedia untuk meluangkan waktu bersama saya. Kita akan diskusi terkait dengan apa yang sudah kita lakukan dalam proses supervisi yang lalu ya Pak ya. Jadi saya sudah ikut Bapak mengajar, kemudian saya juga sudah mencermati beberapa hal bagaimana proses Bapak dengan anak-anak di kelas. Namun sebelumnya kita ngobrol santai aja Pak ya, supaya rileks, supaya nggak tegang ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak hari ini kabarnya gimana Pak? Ya, baik Bu, terlebih setelah di observasi saya merasa lega ya Bu ya, karena sudah menjalankan kegiatan pembelajaran dengan materi yang sudah saya sampaikan ke kelas 12 IPS 1 dan juga sebelumnya tadi sudah dikatakan Bu Vero ada proses pendampingan di awal, kemudian pelaksanaan supervisi ya, kemudian hari ini kita ketemu lagi dengan Bu Vero untuk bisa membicarakan tindak lanjut dan saya kira apa yang sudah saya lakukan kemarin saya cukup puas, sudah lega. Dan tentu saya meminta banyak masukan-masukan, banyak saran yang mungkin bisa diberikan kepada saya untuk perbaikan saya dalam melakukan kegiatan pembelajaran di selanjutnya. Oke, jadi proses diskusi kita siang hari ini ada beberapa harapan ya Pak ya, yang Bapak mau coba dapatkan seperti saran dan masukan dari hasil pengamatan saya bersama Bapak pada saat Bapak mengajar begitu ya. Ya kurang lebih saya mendapatkan gambaran apa yang akan kita dapatkan dalam proses dialog kita siang hari ini. Nah, dari apa yang saya amati kemarin ya Pak ya, bahwa saya melihat proses belajar Bapak itu sangat kontekstual ya, apalagi terkait dengan materi inflasi yang saat ini sedang banyak kita temukan informasi-informasi terbarunya di media cetak ya Pak ya. Nah, kira-kira saya juga sudah melihat nih bagaimana Bapak melibatkan murid terkait berpikir kritisnya mereka ya, dengan menggunakan
pertanyaan-pertanyaan yang memancing mereka untuk berpikir dan juga mengeksplor hal-hal yang mereka gali lagi dari berbagai media ataupun sumber nih. Nah, sekarang saya mau tanya ke Bapak nih, kira-kira selain hal-hal positif yang sudah saya coba temukan dalam proses mengajar Bapak, nah apakah ada rencana-rencana Bapak yang pada saat itu Bapak sempat sampaikan pada saat praobservasi ya? Nah, dalam proses pembelajaran kemarin apakah sudah semuanya tercapai atau belum menurut Bapak? Baik Bu, sebelumnya terima kasih atas apresiasinya, atas masukannya kepada saya. Tentu apa yang sudah saya lakukan kemarin masih ada yang mungkin belum optimal saya lakukan. Seperti contoh misalkan saya berusaha untuk mengembangkan kemampuan sosial siswa Bu, tapi kemarin saya lihat memang tidak semua siswa itu bisa cepat dalam menangkap materi yang saya sampaikan. Ada siswa yang memang cepat, ada yang memang butuh waktu yang sedikit agak lama dibanding teman yang lainnya. Ini yang kemudian membuat saya untuk kedepannya bisa membuat media atau bahan pembelajaran yang bisa memfasilitasi mereka, baik yang daya tangkapnya itu cepat, kemudian daya tangkapnya itu mungkin lebih lama Bu. Harapan saya semoga ya bisa membantu mereka dengan gaya belajar mereka, dengan situasi yang mereka alami, sehingga betul-betul mereka optimal dalam menangkap, menerima materi yang sudah saya sampaikan. Apalagi kan materi ekonomi kan sangat kontekstual ya, seperti yang sudah dikatakan oleh Bu Guru tadi ya, sehingga betul-betul membantu mereka untuk semakin mempermudah memahami materi itu. Itu sih. Oke, jadi ada temuan Bapak terkait dengan proses belajar anak di kelas ya, bahwa ada perbedaan dalam proses atau kecepatan menangkap, kemudian juga ada perbedaan dalam hal mereka mudah menangkapnya dengan media seperti apa, tapi itu bukan menjadi hambatan tersendiri buat Bapak ya. Artinya Bapak mencoba mencari solusi dengan tadi yang saya tangkap adalah menyediakan media-media yang membuat anak-anak bisa belajar lebih mudah, seperti itu ya. Dan dengan apa yang sudah Bapak rencanakan tadi, kira-kira apakah ada hasil yang baik di kelas Pak? Ya, dengan saya sudah merencanakan membuat RPP, kemudian menyusun LKPD, lalu membuat media yang beragam, tentu saja saya bisa lebih semakin memahami nih kondisi kelas saya tersebut, lalu bisa melakukan sebuah perbaikan-perbaikan ke depannya, sehingga betul-betul ke depannya ya saya bisa optimal dalam penggunaan media saya yang bisa membantu para siswa untuk bisa memahami materi yang saya sampaikan. Gitu. Jadi dengan media, kemudian dengan misalkan saya membuat LKPD yang saya buat, tentu bisa membantu mereka dalam memahami materi tersebut. Oke, jadi ada panduan dalam bentuk LKPD yang bisa mengarahkan hal apa yang harus dikuasai sebagai materi dasar ataupun konsep, begitu ya Pak ya. Dengan tentunya dengan media-media lain yang menjadi media pelengkap untuk mempermudah pemahaman. Oke, nah sekarang terkait dengan apa yang sudah Bapak lakukan tadi, tentunya juga terkait dengan tujuan pembelajaran yang Bapak mau coba capai dalam proses kemarin ya Pak ya. Nah, apakah tujuan yang Bapak tuliskan dalam RPP itu atau Bapak harapkan didapat di dalam kelas itu sudah tercapai Pak dengan proses belajar anak-anak Pak? Menurut saya sih saya merasakan tujuan yang sudah saya buat, kemudian saya menyampaikan kepada para siswa, menurut saya sudah tercapai Bu, karena saya betul-betul mengajak anak untuk melihat kondisi sekitar, lalu memahami kondisi negara yang memang terkena inflasi, lalu kemudian mencoba menganalisis apa dampaknya, kemudian penyebabnya seperti apa, kemudian bagaimana cara negara tersebut untuk bisa mengatasi inflasi tersebut, sehingga betul-betul
tidak hanya sekedar teori saja, tetapi betul-betul saya mengajak para siswa untuk melihat pengalaman sekitar yang kontekstual, yang kemudian sangat membantu anak untuk bisa memahami materi. Dan nantinya kemarin juga saya mengarahkan anak untuk mencoba membandingkan kenaikan harga di beberapa daerah ataupun negara ataupun di sebuah pasar, yang kemudian akan mengantar mereka untuk bisa mengetahui bagaimana cara menghitung laju inflasi dan indeks harga. Ya, menarik ya Pak ya. Saya juga masih ingat ketika Bapak menyampaikan terkait dengan kalau kita berada dalam situasi inflasi yang dalam perkembangan beritanya itu kan mengarah kepada resesi gitu ya Pak ya, waktu itu ya. Lalu Bapak juga mengajak anak-anak untuk berpikir kalau berada di posisi seperti itu apa yang akan dilakukan. Berarti itu sangat bermanfaat buat paling tidak memberikan gambaran kondisinya seperti apa, lalu tindakan apa yang bisa dikatakan sebagai tindakan preventif yang walaupun sebagai pelajar mereka juga tetap bisa mendukung supaya kondisi inflasi di negara kita nggak terlalu bertambah berat ya Pak ya. Karena salah satu bentuk inflasi yang tadi kemarin disampaikan adalah imported ya kan ya Pak ya. Imported itu berarti mengambil dari luar, lalu itu juga bisa menjadi semakin tinggi ketika anak-anak fokus pada base-nya adalah barang-barang import orientasinya ya. Jadi ada nilai nilai yang sangat bermanfaat bagaimana anak itu menjadi salah satu pelaku ekonomi pun bisa berkontribusi terhadap keseimbangan ekonomi suatu negara dari cara mereka bertransaksi ya Pak ya, dari cara mereka berkonsumsi. Oke, menarik ya Pak. Saya juga dapat kok di situ bagian itu. Sebagai guru saya juga bisa menangkap pesan apa yang mau Bapak sampaikan, tidak hanya soal memahami konsep inflasi adalah dan gimana cara ngitungnya, tapi sampai ke implementasi di diri anak itu. Nah, apa yang saya mau coba tanyakan kembali adalah dari semua proses yang sudah Bapak lakukan, kira-kira apakah ada hal-hal yang menurut Bapak sudah baik dan harus dipertahankan, atau ada hal yang masih perlu Bapak tingkatkan kembali karena memang Bapak merasa kemarin kurang optimal seperti itu. Gimana Pak? Ya, menurut saya sih yang sudah perlu untuk saya pertahankan yang sudah disampaikan Ibu Guru tadi, bahwa ya saya bisa mengajak anak untuk belajar secara kontekstual, mengkaitkan materi dengan kehidupan yang nyata Bu. Itu betul-betul sangat membantu anak untuk bisa membantu memahami materi tersebut. Lalu tentu persiapan yang sudah saya lakukan jauh-jauh hari Bu, tidak mepet, itu membuat saya lebih bisa mempersiapkan diri, terutama memperkuat literasi, lalu mengajak anak untuk mungkin bisa mengembangkan diri, mempersiapkan materi dengan membaca sumber-sumber yang sudah saya berikan dan sudah saya sampaikan. Kemudian yang masih kurang tentu saja tadi media yang betul-betul bisa memfasilitasi semua kondisi siswa, sehingga baik yang mempunyai tingkat pemahaman yang cepat, kemudian lama, itu bisa terfasilitasi itu, sehingga harapannya ya di kegiatan pembelajaran selanjutnya saya bisa semakin memahami kondisi kelas, terutama para siswa, sehingga saya bisa menyusun, mempersiapkan media mana yang betul-betul relevan, yang baik untuk digunakan ketika membahas materi yang nantinya akan saya sampaikan. Oke, berarti ada hal terkait dengan mempersiapkan diri dalam proses pembelajaran. Persiapan tidak hanya soal bagaimana kita memahami konsepnya ya, tapi juga persiapan apa yang akan diberikan ke anak-anak, termasuk juga memahami kondisi dan karakteristik anak. Nah, mungkin yang bisa juga nanti dikembangkan ke depannya tidak melulu soal media ya Pak ya, karena ada banyak cara. Misalnya kalau mereka dengan media itu sudah terbiasa, maka tadi seperti yang dikatakan Bapak, kan ada satu kondisi di mana anak ada yang cepat nangkap, ada anak yang kurang menangkapnya ya, waktunya butuh waktu yang lebih lama. Nah, itu bisa juga dioptimalkan dengan mungkin tutor gitu ya Pak ya, seperti itu. Kemarin saya coba lihat beberapa anak juga sudah mulai sharing satu dengan yang lain ya. Ini memang, tapi masih perlu dikembangkan ya untuk proses kedepannya Pak ya. Oke. Nah, terkait dengan area pengembangan yang Bapak lakukan,
apakah ada hal-hal yang akan diperbaiki dan gimana strategi untuk mencapainya Pak, atau strategi untuk melakukannya? Untuk tadi ya, selain memahami karakteristik para siswa, tentu dari diri saya juga bisa lebih membekali diri dengan berbagai pengetahuan, lalu juga dengan mempelajari berbagai media dan juga modal-modal yang memang sesuai dengan materi dan juga karakteristik para siswa. Lalu kemudian diskusi dengan teman sejawat itu saya juga penting ketika menemukan atau ingin memberikan materi yang sama, kemudian diskusi, kemudian bisa memunculkan ide-ide yang kemudian bisa dikembangkan bersama. Itu salah satu bentuk kolaborasi yang menurut saya penting untuk kita lakukan supaya betul-betul dari masing-masing dari kita itu saling bekerjasama, berkolaborasi untuk bisa menghasilkan media pembelajaran yang betul-betul menarik dan juga kontekstual. Oke, jadi lebih ke bagaimana proses persiapan terkait dengan diskusi dengan rekan sejawat ya, karena kan di kita memang sekarang kolaborasi sangat diberikan akses yang besar ya, dan itu memberikan manfaat yang positif ya Pak ya, buat kita saling mengisi, saling melengkapi, bahkan kita juga saling berbagi untuk kreativitas dalam pembelajaran. Jadi bagus ya Pak yang Bapak rencanakan. Nah, untuk perubahan pembelajaran berikutnya ya, harapan saya semoga apa yang sudah Bapak coba tadi tentukan perubahan-perubahannya mungkin bisa menjadi catatan tersendiri ya Pak ya, supaya setiap saat ketika kita mau bertemu dengan anak-anak kita ingat, oh ini harus saya upayakan, ini harus saya selalu upayakan untuk bisa melayani anak sehingga mereka bisa mengembangkan diri dengan optimal. Nah, dari semua rencana itu apakah ada yang nanti akan menjadi inspirasi Bapak atau akan ada yang memotivasi Bapak menjadi motivator nih, kira-kira ada nggak Pak yang nanti kedepannya bisa membuat langkah Bapak semakin mantap dalam melakukan perubahan-perubahan itu? Ya tentunya dari dukungan dari keluarga, juga dukungan dari teman-teman, terutama teman sejawat dan juga kepala sekolah dan timnya juga tentu akan semakin menumbuhkan semangat dan juga mungkin bisa melakukan berbagai perubahan ya Bu ya, karena setiap periode tentu saya mendapatkan supervisi dari kepala sekolah dan tim, itu juga semakin memperkaya saya untuk memperbaiki apa sih yang kurang, kemudian apa yang sudah baik saya pertahankan, dan juga betul-betul saya juga dalam kesehariannya juga mengikuti guru-guru yang satu bidang ya, tandem ya, itu juga mungkin semakin memperkaya saya, oh dengan materi ini baik dengan modul seperti ini dan sebagainya. Ini saya yang menjadi hal yang terus saya kembangkan untuk menjadi kekayaan saya, dan nantinya bisa semakin membuat diri saya semakin berubah dan bisa menjadi lebih baik begitu. Ya, jadi prinsipnya memang kita harus terbuka terhadap masukan siapapun ya Pak ya, sehingga bisa menjadi inspirasi untuk melakukan perubahan dan juga pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang bisa juga memberikan gambaran, oh seperti ini menjadi lebih efektif, dan juga hasil dari supervisi yang kita terima setiap satu semester ya Pak, semester pasti ada supervisi. Oke, baik. Nah, kapan nih Pak akan diupayakan untuk perubahan-perubahan itu? Ya, setelah ini kan tentu saya berusaha untuk mengidentifikasi apa yang sudah baik, apa yang sudah apa yang belum. Tentu saja habis ini saya akan melakukan rencana menyusun perubahan-perubahan yang tentunya harus saya lakukan untuk bisa memperbaiki performa saya dan juga bagaimana saya bisa membawakan di depan para siswa, sehingga betul-betul dari apa yang sudah saya alami, pengalaman-pengalaman yang sudah saya terima, itu betul-betul bisa membuat saya semakin bersemangat untuk melakukan berbagai perubahan. Gitu. Jadi secepatnya saya akan melakukan berbagai perubahan itu, dan tentu setiap
ingin melakukan pembelajaran, ya saya akan berusaha untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik. Ya, nanti perubahannya seperti apa nanti bisa di-sharingkan dengan teman-teman bidang studi ya Pak ya. Dalam pertemuan bidang studi mingguan itu kan bisa menjadi salah satu inspirasi juga untuk teman-teman dalam bidang studi yang sama gitu ya. Oke, bagus sekali Pak Felix. Terima kasih untuk waktunya sudah berdiskusi untuk proses atau tindak lanjut atas kegiatan observasi yang sudah kita lakukan ya Pak ya. Dan semoga hasil dialog kita ini sungguh mampu memberikan manfaat buat Bapak untuk bisa mulai melakukan perubahan-perubahan yang tadi dirasa sudah ada hal yang memang harus diperbaiki dan juga dipertahankan ke depannya. Tetap semangat untuk melayani anak-anak dan mendampingi mereka dengan berbagai karakteristiknya, dan yakin bahwa apa yang kita sampaikan ke anak-anak, kita berikan pada anak-anak, ada juga kepada teman-teman di lingkup guru juga pasti akan memberikan dampak yang positif. Terima kasih atas waktunya Pak Felix. Ya. Baik, demikianlah pasca observasi coaching dengan Bapak Felix Wintala yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Salam dari Tangerang Selatan, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.